Hai guys, hari ini kita mau ngebahas tentang Komnas HAM. Kalian tahu nggak sih apa itu Komnas HAM? Apaan tuh Komnas HAM? Komnas HAM itu merupakan singkatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dibentuk untuk melindungi hak-hak kita, benar kan Sofia? Benar banget Luna, Komnas HAM itu lembaga negara. Suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Tugasnya adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Mereka juga bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Wah, berarti Komnas HAM itu kayak polisi yang ngawasin hak-hak kita dong. Ya, bisa dibilang begitu. Mereka juga bertugas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan saran kepada pemerintah atau lembaga lain terkait untuk perbaikan. Jadi, apa aja sih wewenang Komnas HAM? Wewenang Komnas HAM banyak loh. Mereka punya hak untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pelanggaran HAM, menyusun laporan tahunan tentang situasi HAM di Indonesia, bekerja sama dengan lembaga domestik dan internasional terkait HAM, dan memiliki hak untuk mengakses informasi dan dokumen yang relevan dalam rangka penyelidikan. Wah, berarti Komnas HAM itu punya tugas yang berat ya. Mereka harus memastikan hak-hak kita terlindungi dan juga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya bener banget Sam. Komnas HAM itu lembaga yang penting banget untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak kita semua. Setauku, Komnas HAM telah menangani berbagai kasus pelanggaran HAM. Salah satu kasusnya adalah tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Tragedi ini terjadi pada Mei 1998, jelang lengsernya Soeharto. Pada saat itu terjadi penembakan terhadap warga sipil, terutama mahasiswa. Tragedi ini menewaskan 4 mahasiswa. Kasus ini sangat memilukan ya. Banyak mahasiswa yang menjadi korban kekerasan tanpa alasan dan bahkan sampai tewas. Iya Sam, dari kasus ini kita ditujukan bahwa pelanggaran HAM sering terjadi di negara kita. Selain itu, juga ada kasus pembunuhan Munir, seorang aktivis HAM yang gigih memperjuangkan keadilan. Pembunuhan Munir terjadi pada 7 September 2004, ketika dia dalam perjalanan ke Belanda di dalam pesawat Garuda Indonesia. Berdasarkan hasil autopsi, dalam tubuh Munir terdapat racun arsenik. Iya, aku pernah mendengar tentang kasus itu sebelumnya. Kasus itu sangat tragis, aku nggak habis pikir kenapa mereka melakukan itu semua. Munir dibunuh hanya karena dia memperjuangkan hak-hak manusia. Dari kasus ini aku dapat ngambil kesimpulan. Ternyata di Indonesia orang-orang yang memperjuangkan keadilan masih rentan terhadap ancaman dan kekerasan. Tapi yang lebih miris lagi, sistem hukum di Indonesia seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya, hukum lebih mudah diterapkan pada orang-orang yang tidak punya kekuasaan, sementara orang-orang yang punya kekuasaan bisa dengan mudah lolos dari jeratan hukum. Iya, benar. Contohnya, kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan orang-orang berkuasa seringkali tidak ditindaklanjuti dengan serius. Padahal, semua orang seharusnya sama di mata hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan di Indonesia. Komnas HAM punya peran penting dalam mengawasi dan memperjuangkan hak-hak semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan. Terus, korupsi juga jadi masalah besar di Indonesia. Korupsi ini merugikan negara dan rakyat dan juga menghambat pembangunan negara. Iya, benar. Korupsi ini bisa terjadi di berbagai sektor, dari pemerintahan hingga swasta. Korupsi ini bisa berupa suap, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi ini juga bisa menghambat penegakan hukum. Orang-orang yang korup bisa menggunakan uang mereka untuk mempengaruhi proses hukum dan lolos dari hukuman. Oleh karena itu, kita harus terus mendukung Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak-hak kita
dan membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Kita juga harus bersama-sama melawan korupsi dan membangun sistem hukum yang adil dan transparan.